Bab 1567. Saat ini, Yuda memimpin 30.000 pasukan elitnya, menempuh perjalanan tanpa beristirahat sedikit pun dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di kamp Prabu, Isan menatapnya sambil tersenyum dingin. Dia berucap dengan tatapan menghina, "Jenderal Prabu yang terhormat, harus kuakui, kamu sangat pintar membual. Apa kamu bisa memberitahuku, bagaimana caranya supaya menjadi tak kenal takut sepertimu?" Hahaha, sesudah mendengar perkataan ini, Prabu tidak marah, melainkan tergelak. Ekspresinya tampak tenang, tetapi tatapannya tampak mengejek, seolah-olah tidak peduli pada provokasi Isan. Sebenarnya, kedua orang ini sama-sama sedang menunggu. Yang satu menunggu informasi bahwa bahan pangan sudah dibakar, supaya mereka bisa melawan tanpa rasa takut. Yang satu menunggu pasukan bantuan tiba. Namun, Isan sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia terus menantang Prabu untuk mengulur waktu, berharap pihaknya bisa menang. "Prabu, sebenarnya kamu nggak pantas dipanggil jenderal. Ini hanya menjadi penghinaan terhadap gelar jenderal," pekik Isan dengan ekspresi dingin. Dengan tatapan galak, Isan menambahkan, "Aku benar-benar nggak ngerti, bagaimana pecundang sepertimu bisa menjadi jenderal. Kamu nggak merasa setiap tindakanmu sangat konyol?" Begitu mendengarnya, ekspresi Prabu menjadi dipenuhi amarah dan makin suram. Dia menimpali, "Kalau kamu mencariku hanya untuk bicara omong kosong, aku rasa kamu sudah boleh berhenti. Aku nggak tertarik untuk mendengarnya." "Oh, ya," ekspresi Isan menjadi lebih datar saat mendengarnya, seperti tidak peduli pada hal ini. Dia meneruskan, "Tapi, aku merasa kamu sangat suka mendengar ocehanku ini." Isan menepuk tangannya sambil terkekeh-kekeh. Dia memicingkan matanya, tampak sangat bahaya. Ketika melihat Prabu tidak menanggapi, dia menambahkan, "Benar begitu, Prabu. Isan, jangan kira aku nggak tahu tipu muslihatmu. Sebenarnya, ketika kamu mengutus orang, aku juga sudah menyuruh orang berjaga. Jadi, jangan harap kamu bisa menang begitu saja," ucap Prabu yang berusaha menahan amarahnya. Begitu mendengarnya, Isan sontak terkejut. Meskipun demikian, dia berpura-pura bingung saat bertanya, "Apa katamu? Kenapa aku nggak ngerti?" "Hehe, Isan, sampai sekarang, kamu masih mau pura-pura bodoh?" tanya Prabu balik. Bab 1568. Tatapan Prabu tampak suram. Dia berkata, "Ya sudah. Kalau kamu nggak ngerti, anggap saja aku nggak bilang apa-apa." Prabu menatap Isan dengan dingin, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dirinya tidak peduli pada tingkahnya. Kemudian, dia meneruskan, "Oh, bukannya kamu ingin menyerangku? Silakan saja." Isan tertegun mendengarnya. Dia memicingkan matanya, mengamati Prabu dengan waspada sambil bertanya balik, "Kenapa? Kamu sudah nggak sabar?" "Iya, benar sekali." Prabu sontak mendongak dan tergelak. Kemudian, dia melanjutkan, "Aku ingin lihat, bagaimana pasukanmu ini bisa mengalahkan pasukanku." Ketika mengatakan ini, Prabu sengaja mengamati sekeliling dengan nakal. Sesudahnya, dia berucap dengan serius, "Sebenarnya, masih ada yang ingin kutanyakan padamu." "Oh," Isan tersenyum tipis mendengarnya. Dia menimpali, "Tanyakan saja, aku justru penasaran dengan pertanyaan yang akan kamu lontarkan ini." Prabu terkekeh-kekeh sinis, lalu menunjuk pasukan di belakang Isan dan berucap, "Bukannya kamu bilang masih ada prajurit yang dalam perjalanan kemari? Kenapa masih belum sampai? Aku sudah menunggu lama loh." Hanya pertanyaan singkat, tetapi mengandung ejekan yang kuat. Wajah Isan pun tampak suram. Kemudian, dia menyahut dengan jengkel, "Sepertinya, kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal ini, kan?" "Tentu saja perlu. Kalau orang-orangmu masih belum tiba, mungkin orangku yang akan segera tiba," ucap Prabu. "Apa?" Isan terkesiap. Dia memang tidak tahu siapa orang yang dimaksud Prabu, tetapi tahu orang licik seperti Prabu seharusnya juga mendatangkan bala bantuan. Sepasang mata Isan tampak dingin. Dia berucap dengan murung, "Bagus sekali. Sepertinya kamu memang sudah nggak sabar lagi, iya." Isan seketika menggenggam erat tali kekang kudanya. Dia memicingkan matanya, menatap Prabu dengan waspada. "Kalau begitu, kumpulkan pasukanmu dan bertarung dengan kami." Ketika menghadapi provokasi Isan ini, amarah Prabu akhirnya memuncak. Dia menatap Isan lekat-lekat, lalu menyahut dengan suara rendah, "Sebenarnya, ada yang ingin kuberitahukan sejak tadi. Aku sudah tahu rencana jahatmu sejak tadi. Sebaiknya segera menyerah atau kamu akan mati tragis."
Bab 1569. Rencana jahat. Ihsan tertawa dingin dan memicingkan matanya, menatap Prabu dengan raut beringas. Kemudian, dia berujar dengan sinis, "Jenderal Prabu, lebih baik kamu menjaga nada bicaramu. Kalau enggak, aku enggak bisa menjamin bagaimana nasibmu." Ucapan Ihsan membuat ekspresi Prabu tiba-tiba berubah dingin. Dia terkekeh, lalu membalas dengan binar mengejek di matanya, "Ihsan, kamu kira kamu layak mengancamku seperti itu? Untuk menghadapi pengkhianat sepertimu, aku tentu sudah menyiapkan segala macam solusi." Prabu berhenti bicara sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dingin dan melanjutkan, "Kalau enggak, mungkin saja kamu akan menggunakan cara biadab dan licik untuk melawanku, kan?" Mendengar itu, raut wajah Ihsan pun berubah dingin. Napasnya mulai memburu dan matanya perlahan memancarkan binar muram. Dengan ekspresi dingin dan sorot mata menghina, Ihsan berujar dengan nada sinis, "Prabu, kalau kamu memang sudah membuat persiapan sejak awal, kamu nggak mungkin bersilat lidah begitu lama denganku, bukan? Aku sudah bilang padamu sebelumnya, kamu akan berakhir mengenaskan kalau kamu melawanku. Kenapa kamu nggak mau mendengar peringatanku?" Ihsan mengencangkan pegangannya pada kekang kuda, lalu memandang Prabu dengan ekspresi pongah dan berujar lagi, "Kurasa kamu bicara begitu banyak karena kamu sebenarnya nggak berani terus bertarung melawanku." Usai melontarkan kata-kata itu, ekspresi Ihsan seketika berubah dingin. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Prabu, tetapi jika pria itu benar-benar ingin melawannya, dia juga tidak takut. Ada lebih dari 30.000 prajurit di bawah komando Ihsan. Semuanya adalah prajurit yang cemerlang. Sejak menginjakkan kaki ke sini, Ihsan telah menempatkan pasukannya di area sekitar. Hanya dengan memberi sinyal, mereka akan segera maju dan bergabung dengannya untuk menghabisi Prabu. Prabu memicingkan matanya yang bersinar dingin. Dia menatap Ihsan dan berujar dengan nada mengejek, "Ihsan, kusarankan kamu untuk menenangkan diri. Nggak akan ada gunanya kamu terus berkoar-koar seperti ini." Sorot mata Prabu terlihat sangat muram. Dia sedang mati-matian menekan kegelisahan di hatinya, tetapi ekspresi mendung di wajahnya tetap saja terlihat. Jika situasi ini terus berlanjut, entah bagaimana akhirnya nanti. Apakah dia akan kehilangan nyawanya di sini? Berpikir sampai sini, sorot mata Prabu pun bertambah suram. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkekeh-kekeh sinis. Amarah sontak menguasai ekspresi wajahnya. "Baiklah, kalau kamu memang sudah membuat persiapan, majulah. Kamu akan lihat sendiri kalau aku nggak takut pada sampah sepertimu," seru Ihsan. Emosi Ihsan mendadak ikut tersulut. Detik itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah sangat dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung keras dengan ekspresi beringas, seakan-akan dia hendak menelan Prabu bulat-bulat. Prabu tersenyum dingin sambil menatap Ihsan. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada mengejek, "Ihsan, kurasa kalian yang nggak berani melawan kami." Bab 1570. "Apa?" sahut Ihsan. Entah kenapa, dia terkejut saat mendengar ucapan Prabu. Kenapa Prabu bisa tahu pemikirannya? Kali ini, mereka memang tidak ingin bertarung dengan Prabu. Mereka hanya ingin mengalihkan perhatian untuk prajurit di bagian belakang. Namun, sepertinya Prabu sama sekali tidak terjebak. Prabu tetap bersikap tenang. Tidak peduli apapun yang diucapkan Ihsan, Prabu juga tidak berniat untuk beraksi. Bagaimanapun, pasukan Prabu lebih sedikit dari pasukan Ihsan. Jadi, belum tentu Prabu bisa menang. Ihsan memandang Prabu dengan ekspresi dingin. Awalnya, Ihsan berniat menunggu kabar dari prajurit di bagian belakang yang berhasil membakar persediaan makanan pasukan Prabu. Begitu mendapatkan kabar ini, Ihsan akan langsung memusnahkan pasukan Prabu. Namun, sekarang Prabu yang licik ini sepertinya sudah mengetahui trik Ihsan. Kala ini, Ihsan mulai ragu. Jika Prabu telah mengetahui rencana Ihsan, masalahnya akan menjadi rumit. Prabu pasti akan menggunakan berbagai cara untuk melawan pasukan Ihsan. Hal ini membuat Ihsan gelisah. Tiba-tiba, Prabu mencibir, lalu maju. Wakil jenderal di samping Prabu pun terkejut. Dia mulai ketakutan. Kalau pasukan Ihsan menyerang Prabu secara mendadak, mereka pasti tidak sempat untuk menyerang balik. "Jenderal Prabu, jangan," ujar wakil jenderal dengan cemas. Dia berniat menghentikan Prabu. Hanya saja, Prabu tetap terlihat tenang, seolah-olah tidak memedulikan bahaya apapun. Prabu melambaikan tangannya, lalu berucap kepada wakil jenderal dengan santai, "Nggak usah khawatir. Orang ini pasti nggak berani menyerang kita.
Ekspresi Prabu yang sinis membuat Ihsan kesal. Ihsan menimpali dengan dingin, "Jenderal Prabu, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Hari ini, aku datang untuk bertarung denganmu. Tapi, kamu malah bilang aku nggak berani menyerangmu. Kamu ini benar-benar sombong." Ucapan Ihsan membuat Prabu yakin akan satu hal. Sebenarnya, Ihsan sengaja datang untuk menantang Prabu. Ihsan berencana menunggu orang yang menyerang secara diam-diam di bagian belakang. Setelah orang itu berhasil, Ihsan akan bertarung dengan pasukan Prabu. Prabu mencibir, apa Ihsan berpikir triknya yang konyol ini bisa berhasil? Benar-benar tidak tahu diri. Bab 1571. Mengenai orang di belakang, Prabu sudah mengatur bawahannya untuk mengurus orang itu. Hanya dengan tindakan Ihsan yang membawa ribuan orang datang untuk mencari masalah di depannya saja, sudah termasuk tindakan yang tidak menghormatinya. Tatapannya langsung memancarkan cahaya. Dia memandang Ihsan yang berada di kejauhan dengan tenang dan tersenyum, lalu kembali berbicara dengan nada pelan. "Ada beberapa hal yang jangan menganggap orang lain bodoh. Sebenarnya aku sudah tahu tentang trik kecilmu itu." Tatapan Prabu menjadi muram dan berkata dengan nada dingin, "Kalau ingin berperang, ayo perang. Apa aku akan takut dengan orang licik sepertimu? Sungguh lucu. Bukan hanya karena bawahanku banyak, meskipun gak ada bawahan dan kamu ingin bertarung denganku, aku juga akan melayanimu." Setelah Prabu mengatakan itu, keadaan di sekitar menjadi hening. Sebuah aura yang sangat kuat langsung meledak di tempat itu. Aura Prabu itu membuat jantung Ihsan berdebar dan napasnya mulai terengah-engah. Ekspresinya terlihat gelisah dan secara refleks merasa Prabu memiliki aura yang dingin dan menakutkan. Uhuk-uhuk, Ihsan batuk beberapa kali dengan cemas. Dia berusaha keras untuk menahan napasnya, lalu muncul sebuah aura dingin yang ganas di sudut bibirnya. "Hahaha, Prabu, aku nggak menyangka sampai saat ini pun kamu masih begitu sombong. Jangan-jangan, kamu benar-benar mengira kali ini aku datang mencarimu hanya berpura-pura saja." Setelah mengatakan kalimat singkat itu, tatapan Ihsan tiba-tiba menjadi kejam, lalu langsung mengeluarkan kembang api dan menyalakannya. Setelah meluncur ke langit, kembang api itu langsung meledak dan menyebarkan aroma yang sangat kuat. Prabu mengernyitkan alisnya, lalu segera menutup hidungnya, mulut dan hidungnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. "Ihsan, trik apa lagi yang kamu lakukan?" Ekspresi Prabu sangat muram dan nada bicaranya tiba-tiba menjadi dingin. Prabu kembali berkata dengan nada muram, "Aku katakan padamu, hari ini nggak peduli apapun rencanamu, semuanya nggak akan berhasil. Hari ini, akan membuatmu menyadari aku bukan orang yang bisa diremehkan." Setelah mengatakan kata-kata singkat itu, tatapan Prabu menjadi muram dan dingin. Dia menatap Ihsan dengan marah, lalu mendengus dan kembali berkata, "Orang sepertimu harusnya nggak ada di dunia ini." Oh, saat mendengar perkataan Prabu, Ihsan langsung tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya terlihat meremehkan dan kembali berkata sambil tersenyum dingin, "Apa kalian sudah memikirkan hal ini dengan terlalu mudah? Prabu, hari ini aku datang untuk merenggut kepalamu. Aku harus menghabisi keparat sepertimu ini dengan kejam. Asalkan aku bisa memusnahkanmu, kerajaan Beluana akan menggantikan kerajaan Nuala yang sekarang menjadi kerajaan Nuala yang baru, hahaha." Setelah mendengar perkataan Ihsan, saat ini ekspresi Prabu mulai terlihat muram dan dingin. Tatapannya terlihat dingin, lalu dia berusaha menahan amarah dan kebencian di hatinya dan berkata dengan ekspresi yang sangat muram, "Aku rasa kamu terlalu banyak bicara. Semuanya terdengar seperti omong kosong yang nggak berarti. Benar-benar lucu." Bab 1572. Tatapan Prabu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan mulai merasa gelisah. Dia menatap Ihsan dengan tajam dan amarah di hatinya langsung meledak. "Segera persiapkan semua orang." Prabu melambaikan tangannya kepada asistennya di samping dan berbicara dengan nada yang pelan. Mendengar perkataan itu, asisten itu tidak ragu-ragu langsung menganggukkan kepalanya. Dia menyetujui perkataan Prabu tanpa ragu-ragu, lalu ekspresinya langsung terlihat marah dan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Tak lama kemudian, dia sudah menyiapkan pasukan. Saat melihat jumlah pasukan lawan yang begitu banyak, tanpa sadar hati Ihsan merasa takut dan cemas. Tatapannya terlihat panik dan berbisik, "Mana pasukan kita? Masih berapa lama lagi mereka baru bisa tiba di sini?" Asisten Ihsan yang berada di samping menelan ludah dengan cemas dan berkata dengan nada ragu, "Kalau dihitung, harusnya sudah tiba sekarang, tapi mengapa nggak ada yang tiba? Apa ada orang yang sengaja membuat masalah?"
Setelah mendengar kalimat singkat itu, Ihsan mulai merasa gelisah dan tatapannya menjadi waspada dan tidak tenang. Dia terlihat ragu-ragu dan ingin mundur. Namun, adegan itu segera terlihat oleh Prabu dan matanya langsung bersinar dengan maksud sinis. Dia tersenyum dan berkata dengan serius, "Hehe, Ihsan, aku lihat ekspresimu sepertinya terlihat buruk. Kenapa? Apa orang-orangmu nggak bisa datang?" Saat memegang bahu dan kembali melihat Ihsan, ekspresi Prabu terlihat menyindir. Tatapannya terlihat kejam dan amarahnya langsung meledak. "Kalau kamu nggak siap, jangan sembarangan menantang orang lain. Kalau nggak, mungkin saja akan terjadi sesuatu nanti." "Kamu..." Jantung Ihsan tiba-tiba berdebar dan tatapannya terlihat sangat gelisah. Namun, saat dia sedang memikirkan harus bagaimana mundur, dia tiba-tiba menyadari ada yang aneh. Terdengar suara langkah kaki yang cepat dan sepertinya ada suara langkah kuda juga. Dia segera berbalik dan melihat bendera keluarga Barus yang berkibar tinggi. Itu adalah sekelompok orang yang dia persiapkan di sekitar untuk menyergap yang bergegas datang setelah melihat sinyalnya. Saat ini, Ihsan merasa kembali percaya diri. Sekarang, dia sama sekali tidak takut lagi dan ekspresinya terlihat sangat puas. Dia tersenyum dan berkata dengan serius, "Prabu, waktumu sudah tiba." Setelah mengatakan kalimat singkat itu, ekspresi Ihsan yang serius langsung menjadi ganas. Tatapannya terlihat sangat serius dan berusaha untuk menahan kekejaman dan dingin di hatinya, lalu menyindir, "Apa kamu nggak merasa tindakanmu ini agak konyol? Prabu, kamu lihat dulu orang-orang di belakangku ini. Apa kamu masih bisa tersenyum saat melihat mereka?" Pada saat ini, ekspresi Ihsan tiba-tiba menjadi serius. Tatapannya terlihat dingin dan kembali berkata dengan nada muram, "Kali ini, apa kamu masih berpikir aku nggak berhak untuk bertarung denganmu?" Bab 1573. Perkataan Ihsan itu membuat ekspresi Prabu tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya terlihat kejam dan muram, lalu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia berkata dengan nada dingin untuk menantang Ihsan, "Benarkah? Ihsan, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku dengan mudah hanya dengan sekelompok sampah di belakangmu ini?" Ekspresi Prabu terlihat sangat sinis. Tatapannya sangat muram dan berkata dengan nada dingin dan sinis, "Entah siapa sebenarnya orang yang sudah memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini denganku." Setelah mendengar pertanyaan singkat itu, tatapan Ihsan tiba-tiba terlihat ganas. Dia merasa sangat gelisah dan ekspresinya langsung terlihat marah. Nada bicara Ihsan terdengar sangat meremehkan. Dia tersenyum dingin dan berkata dengan ekspresi cuek, "Sebenarnya, aku sudah memikirkan hal ini. Kalau kamu meremehkan kamu seperti ini, kenapa kita nggak bertarung saja dan lihat siapa yang akhirnya akan menjadi pemenangnya?" Setelah terdengar suara teriakan kemarahan yang sangat serius itu, suasananya langsung menjadi dingin. Saat ini, ekspresi Ihsan terlihat sangat muram dan tatapannya juga langsung terlihat marah. Seiring dengan perintahnya, terdengar suara derap banyak kuda yang bergema dan segera menyerang Prabu. Hehe, saat melihat kejadian itu, ekspresi Prabu sama sekali tidak terlihat cemas. Tatapannya tetap terlihat sangat tenang dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, "Kalau begitu, kita coba saja. Kita lihat kamu yang hebat atau kami yang kuat." Seiring dengan perkataan itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Melihat kejadian itu, semua orang di sana menjadi bersemangat. Semua pasukan segera berkumpul, lalu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan tanpa ragu-ragu segera berlari menuju ke kejauhan. Seiring dengan kecepatan mereka yang makin meningkat, ekspresi Prabu juga langsung mulai terlihat kejam. "Ihsan, kamu berani sekali datang ke sini untuk menantangku. Baiklah, aku akan membiarkan kalian lihat dengan jelas apa konsekuensinya menyinggung kami." Prabu memang adalah seseorang yang kejam. Dia segera menarik pedang panjang di pinggangnya, lalu menyipitkan matanya. Dia menatap Ihsan dengan ekspresi yang sangat kejam dan berkata dengan marah, "Baiklah, kamu tunggu saja. Lihat baik-baik bagaimana aku akan menghabisi sekelompok orang bodoh seperti kalian." Setelah mendengar perkataan itu, ekspresi Ihsan tiba-tiba menjadi sangat muram. Tatapannya terlihat dingin dan kembali berkata dengan nada muram, "Kalau terus seperti ini, aku nggak tahu sampai kapan kalian bisa terus sombong seperti ini." Tatapan Prabu terlihat muram, nada bicaranya kejam, dan ekspresinya pun makin terlihat marah. Dia berpikir sekelompok sampah itu sungguh menjijikkan. Bab 1574. Prabu berpikir jika tidak segera memberikan pelajaran yang kejam kepada mereka,
siapa tahu apa yang akan terjadi nanti. Saat memikirkan hal itu, dia merasa makin tidak sabar. Napasnya mulai terengah-engah dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Baiklah, aku lihat kalian satu persatu juga sudah nggak sabar lagi. Tatapan Prabu terlihat muram dan dipenuhi kebencian. Dia tersenyum dengan sangat dingin dan kembali berkata dengan nada yang muram, Ihsan, hari ini aku akan tunjukkan kepadamu kehebatan yang sesungguhnya. 11. Setelah mengatakan kalimat singkat itu, saat ini ekspresi Prabu langsung menjadi muram. Dia sudah hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan ekspresi yang sangat kejam, aku beritahu, hari ini kamu pasti kalah. Seiring dengan perintah dari Prabu, terdengar banyak suara teriakan dengan marah yang langsung meledak. Suara banyak langkah kaki dan teriakan kemarahan segera menyebar di udara. Perang yang dahsyat pun segera dimulai. Awalnya, Ihsan tidak ingin memulai peperangan ini, tetapi sekarang dia harus bertindak. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Banyak anak panah yang berterbangan di udara, api perang berkobar, dan asap mesiu memenuhi udara. Saat ini, tangan Prabu menggenggam sebuah pedang sepanjang 1 meter dan menatap tajam ke kejauhan. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, dia sangat ingin menghabisi semua orang yang ada di sana. Kedua matanya menatap Ihsan yang berada di kejauhan dengan tajam dan sangat ingin membunuh Ihsan dengan tangannya sendiri. Seiring dengan suara teriakan yang terus-menerus, suasana peperangan menjadi makin panas. Tak lama kemudian, peperangan sudah mencapai titik puncak dan kedua belah pihak sama kuatnya sehingga hasil peperangannya seri. Napas Ihsan mulai terengah-engah. Dia berusaha menahan emosinya, lalu berkata dengan ekspresi serius, Wakil Jenderal, masih nggak ada kabar dari sana ya? Ekspresi Wakil Jenderal yang berada di sampingnya terlihat sangat serius. Dia menggelengkan kepalanya dan tatapannya terlihat tak berdaya. Jenderal Ihsan, kita kehilangan kontak dengan orang di belakang dan nggak ada kabar yang masuk sampai sekarang. Aku rasa mungkin ada masalah. Setelah mendengar perkataan itu, napas Ihsan langsung menjadi terengah-engah. Dia memejamkan matanya dengan serius dan ekspresinya langsung terlihat kejam. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya, kan? Bukankah kamu bilang ahli bela diri tingkat puncak itu nggak pernah membuat kesalahan? Kenapa sekarang situasinya menjadi seperti ini? Pada saat ini, Wakil Jenderal itu hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tak berdaya. Ekspresinya terlihat serius dan berkata dengan nada yang sangat muram, selidiki lagi baru laporkan kepadaku lagi. Pastikan untuk mendapatkan informasinya secepat mungkin. Kalau nggak tahu bagaimana sebenarnya perkembangan di belakang, kita nggak akan yakin dengan peperangan ini. Baik, Jenderal. Ekspresi Wakil Jenderal terlihat sangat serius. Setelah merenungkannya sejenak, nada bicaranya juga menjadi muram dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Wakil Jenderal itu segera pergi. Melihat ekspresi Prabu yang percaya diri, Ihsan tiba-tiba merasa ragu. Bab 1575. Entah mengapa, perasaan krisis yang belum pernah dirasakannya sebelumnya segera menyelimuti sekitar Ihsan. Napasnya menjadi terengah-engah dan ekspresinya terlihat sangat gelisah. Terutama saat berhadapan dengan Prabu yang menatapnya dengan penuh niat membunuh dan kejam, membuatnya merasa gelisah dan ngeri. Sialan. Apakah si brengsek itu memiliki orang yang sangat hebat di belakang? Saat memandang Prabu, Ihsan makin merasa tidak percaya diri dan perlahan-lahan ketakutan dengan ancaman itu. Hatinya merasa sangat gelisah. Dia berusaha untuk menahan amarah di hatinya, lalu berteriak dengan nada muram, hehe. Prabu itu pasti sengaja menakut-nakutiku. Dia selalu tahu hanya dengan memandangku seperti ini, mungkin aku akan gelisah. Dia pasti sengaja menggunakan trik licik ini untuk membuatku takut dan merusak semangat perang kita. Ihsan menatap Prabu dengan tatapan yang tajam dan menggenggam pedang panjang di tangannya dengan erat. Dia sangat ingin segera menyerang ke tenda dan langsung memotong kepala Prabu. Prabu, kamu tunggu saja, cepat atau lambat kepalamu akan tergantung di ujung pedangku. Aku akan menunjukkan kepada semua prajuritku, bagaimana aku mengalahkan orang sepertimu. Ihsan tiba-tiba bangkit dan berteriak dengan keras, semua pasukan, ikuti aku. Aku yang akan memimpin peperangan selanjutnya dan membawa kita menuju kemenangan. Kita akan menghancurkan kerajaan Nuala dan menjadi pemenang. Saat Ihsan mengangkat bendera perang di tangannya dan berteriak dengan keras, seluruh pasukan langsung bersemangat.
Ekspresi mereka terlihat sangat gembira dan bangkit dengan antusias, lalu bersorak. Mata mereka bersinar dengan antusias, bahkan kekuatan peperangan mereka pun meningkat. Melihat tindakan Ihsan, semua orang di sekitarnya satu persatu mengangkat pedang panjang di tangan mereka dan berteriak dengan ekspresi gembira, "Kerajaan Beluana menjadi raja, hancurkan kerajaan Nuala, dan pasukan kita menang." Ihsan yang langsung memimpin pasukan itu membuat semangat para pasukan meningkat. Kedua mata mereka bersinar dengan gembira, bersorak, dan berteriak, seolah-olah yakin mereka pasti akan menjadi pemenang di akhir peperangan ini. Alhasil, semua orang menjadi bersemangat dan ekspresi mereka terlihat sangat gembira. Melihat kejadian itu, ekspresi Prabu yang berada di dalam tenda menjadi muram. Dia berpikir Ihsan ini malah memilih untuk langsung memimpin pasukan. Dia tidak menyangka Ihsan akan begitu berani. Melihat semangat dan sorakan pasukan Ihsan, dia juga tidak bisa duduk diam lagi. Tatapannya tiba-tiba menjadi muram dan segera menuju kandang kuda. Dia meraih tali kuda dengan satu tangan, lalu langsung melompat dan duduk di punggung kuda. Prabu menunggang kuda dan mengelilingi tempat itu. Dia menggenggam tali kuda dengan satu tangan, sedangkan satu tangannya lagi menggenggam pedang perang dengan erat. Dia menatap Ihsan yang berada di kejauhan dengan ekspresi muram dan berkata dengan nada dingin, "Hehe. Ihsan, kamu pikir aku akan takut dengan trikmu ini? Hehe, aku beritahu kamu, nggak mungkin." Kedua mata Prabu terlihat sangat kejam dan napasnya mulai terengah-engah. Tatapannya sangat dingin dan dipenuhi dengan kemarahan, lalu berteriak, "Semua pasukan, dengarkan perintahku." Bab 1576. Awalnya, pasukan Prabu merasa khawatir dan takut karena terancam saat melihat Ihsan yang langsung memimpin pasukannya. Setelah mendengar teriakan Prabu, satu persatu langsung bersemangat. Mereka semua memandang Prabu dan menunggu perintahnya. Tatapan Prabu terlihat sangat muram dan kejam. Dia tersenyum dan berteriak kepada semua pasukannya, "Pasukan-pasukan, sekelompok sampah dari kerajaan Beluana ini berbicara omong kosong. Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka yang memalukan ini untuk menghancurkan seluruh pasukan dan wilayah kerajaan Nuala kita." Lucu, kan? Benar. Di bawah pimpinan Prabu, semangat para pasukan langsung meningkat. Dia tersenyum dan kembali berkata dengan yakin, "Kekuatan militer dan pertahanan kerajaan Nuala kita kuat, jadi kita bisa mengalahkan pasukan kecil dari kerajaan Beluana dengan sangat mudah." Benar, kan? Benar, sangat mudah. Ekspresi para pasukan terlihat gembira hingga bersorak dan menjawab perkataan Prabu dengan keras. Prabu juga segera meningkatkan nada suaranya. Dia tersenyum dengan sangat percaya diri, lalu berkata dengan para pasukan di belakangnya dengan serius, "Para pasukan, siap, segera ikuti aku. Kita hancurkan semut dari kerajaan Beluana ini, musnahkan kelompok hina ini. Kita tunjukkan sisi paling kuat dan menakutkan dari kerajaan Nuala. Kita beritahu mereka betapa hebatnya kita. Hancurkan semut, habisi perampok, musnahkan sampah. Hancurkan semut, habisi perampok, musnahkan sampah. Hancurkan semut, habisi perampok, musnahkan sampah." Terdengar sorakan yang terus-menerus langsung menggema di sekitar. Ihsan yang awalnya masih tersenyum dan bersiap untuk menyerang, tetapi saat mendengar teriakan dari sekelompok orang dari kerajaan Nuala itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya terlihat dingin dan berusaha menahan amarah di hatinya, lalu berkata dengan nada dingin, "Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Prabu sialan ini?" Dia merasa khawatir semangat pasukan yang baru saja meningkat akan dipadamkan oleh sekelompok orang sialan ini. Dia segera mengayunkan tangannya dan berteriak dengan ekspresi yang muram, "Kalian semua, maju dan hancurkan sekelompok sampah ini. Bunuh mereka, bunuh!" Terdengar satu persatu teriakan yang langsung bergema. Semua pasukan Ihsan seolah-olah kehilangan kendali dan segera menyerang lawan mereka. Ihsan juga mengayunkan pedangnya dan langsung mengarahkannya ke Prabu. Namun, dia tidak menyangka Prabu akan langsung menyerangnya, seolah-olah Prabu sudah yakin pasti akan menangkapnya. Saat ini, tatapan Prabu terlihat menakutkan dan tersenyum seolah-olah sudah menang, lalu menyipitkan matanya dan menatap Ihsan dengan tajam. Dia tiba-tiba berteriak dan mengangkat pedang panjang di tangannya, lalu menebaskannya ke arah kepala Ihsan dengan kuat. "Matilah!"